Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iman Yazid dari perwakilan kelas B Sastra Indonesia di Universitas UIN Sunan Ampel. Di sini saya mau mempresentasikan bahwa mengampu pada tugas pertemuan ke-7 tentang hadis, sunnah, dan kabar ataupun azan. Yang terhormat Bapak Zaidun selaku dosen pengampu dan juga teman-teman sekalian yang hadir di TPQ Yayasan Al-Ihsan yang berbahagia. Sebelum masuk pada tema, perkenankan saya untuk membaca awalan. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Dari kata hadis juga berarti al-khabar atau berita. Secara terminologis atau secara istilah dari para ahli hadis, yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, hal ihwalnya. Tentunya hal ihwal menempuh dari kehidupannya. Sementara dari para ahli usul ini tentang dasar-dasar ilmu fikih, usul fikih. Wah, begitu mulianya, bahkan yang bersolawat bukan hanya manusia dan jin. Allah Azza wa Jalla juga bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan ini diperjelas di Quran surat Al-Ahzab ayat 21, bisa dibuka tentang as-sunnah. Lanjut slide. Definisi dari sunnah didefinisikan sebagai sebuah respon sahabat terkait dengan arah Nabi dalam berbagai masalah keagamaan, sehingga respon tersebut menjadi budaya di lingkungan komunitas Islam. Maka biasa saja terjadi tradisi komunitas Muslim Hijaz dengan Muslim Baghdad. Muslim Hijaz ini pada masa Rasulullah banyak sekali golongan-golongan yang mengikuti pada zaman Rasulullah dengan lanjut slide. Masuk pada keterangan atsar. Al-atsar secara bahasa berarti bagi atau asyai. Ini bahasa Arabnya. Yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Ataupun secara terminologi atsar adalah ma'udifu ila sawayibi at-tabi'u. Segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada yang tahu tabi'in? Jadi bukan seakan-akan hak dari Rasulullah. Tentunya ini setelah dari Allah turunkan kepada Nabi, itu menjadi sebuah redaksi dari Rasulullah. Dari Nabi SAW sehingga penyebutannya seperti ini. Wafil asyari ani Nabi SAW. Dari dalam sebuah ajar dari Nabi SAW. Jadi ya, hampir member sama hadis tadi. Ya, silakan. Ya, nama panggilan Laila. Ya, perbedaan dari hadis dan ajar adalah hadis benar-benar dikatakan dari Rasulullah, perkataan dari Rasulullah disalurkan kepada sahabat, bahwasanya sahabat ini sebagai sanad atau perawi. Dan juga ajar ini tentunya dari sahabat, bukan dari Rasulullah. Perbedaan ini keduanya sangat hampir mendekati kesamaan pengertian karena sama-sama mengeluarkan sebuah qauliyah, ucapan.
di mana ucapan itu sebagai dalil untuk kaum muslimin di zaman sekarang ataupun yang dahulu. Lanjut slide. Itu untuk ajar. Nah, di sini kan sudah jelas perkataan Hasan, berarti kan bukan dari Rasulullah, berarti dari sahabat-sahabat Nabi. Perkataan Hasan al-Basri rahimahullah tentang hukum sholat di belakang bid'ah. Bid'ah itu di zaman Rasulullah sangat fanatik sekali dengan Islam. Bid'ah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah itu bisa dikatakan bid'ah. Bid'ah ketika Rasulullah ada di sana itu tidak bisa dikatakan sesuatu syariat, karena sesuatu syariat itu hanya dari Rasulullah saja. Ternyata tidak. Karena apa? Di situ pada saat setelah Rasulullah wafat, banyak sekali ijtihadiyah, ulama-ulama ahli ijtihad mengatakan bahwa bid'ah ini tidak seharusnya jelek. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek. Seperti bid'ah yang jelek itu tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu seperti berperang menggunakan senjata tajam ataupun bom, seperti radikalisme pada zaman sekarang. Untuk bid'ah yang baik seperti kita sekarang, ada yang berkerudung, ada yang berkopiah, sarung, itu bid'ah, tapi bid'ah thayyibah. Lanjut. Kesimpulan dari pengertian di atas tadi, tidak ada yang membenarkan hakikat sebuah kebenaran, karena semua kebenaran hanya milik Allah. Namun saya hanya membatasi isi uraian makalah yang diangkat dari antara lain adalah yang pertama, hadis terbatas pada perkataan perbuatan takrir yang bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Berarti jelaskan antara perbedaan hadis dan hadis. Sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, dan budi pekerti atau perjalanan hidupnya. Yang kedua, habar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa habar sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, ada juga hadis. Yang ketiga, ajar. Jumhur ulama berpendapat bahwa ajar sama artinya dengan habar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa ajar sama dengan habar, yaitu sesuatu yang disampaikan pada Nabi. Ajar keterangannya bisa dicari pada kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin ataupun Jawahirul Kalamiyah dan juga yang lainnya, kitab-kitab salafiyah. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dalam presentasi hari ini, saya ucapkan beribu-ribu maaf. Hadam ini syukran kasiron, ma'asuti biadal yaum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.